Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dengan NIM 21053-162. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara bagaimana menghitung ANOVA dua arah menggunakan aplikasi SPSS. Selain itu, perlu diketahui bersama bahwa ANOVA dua arah ini digunakan peneliti untuk mengatasi perbedaan nilai variabel terikat yang dikategorikan berdasarkan variabel bebas yang banyak dan masing-masing variabel terdiri dari beberapa kelompok. ANOVA dua arah merupakan penyempurnaan dari ANOVA satu arah. Langsung saja pada tahap pertama kita melakukan input data. Di sini ada 3 data yang harus diinput, yaitu yang pertama gaji, dan kedua jenis kelamin, yang ketiga ada masa kerja. Nah, data di sini diinput pada variabel view. Setelah itu atur untuk desimal, gaji itu 2, jenis kelamin 0, dan masa kerja 0. Lalu selanjutnya yaitu label, gaji, jenis kelamin, dan masa kerja. Jangan lupa untuk mengisi value-nya. Value yang diisi yaitu value pada jenis kelamin dan juga masa kerja. Untuk value jenis kelamin, 1 dilabeli dengan laki-laki, yang 2 dilabeli dengan perempuan. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk masa kerja, 1 dilabeli untuk kurang dari 5 tahun. Add 2 dilabeli untuk 6-10 tahun. Nah, sedangkan untuk value yang ketiga dilabeli untuk lebih dari 10 tahun. Setelah selesai, klik OK. Langkah yang selanjutnya pada measure, gaji, scale, jenis kelamin nominal, masa kerja nominal. Setelah pengisian pada kolom variabel view selesai, dilanjutkan dengan data view. Nah, data view di sini untuk mengisi gaji, jenis kelamin, dan masa kerja. Untuk gaji diambil dari contoh soal yang telah diberikan. Begitupun untuk jenis kelamin dan masa kerja. Nah, untuk menampilkan label view atau value, kita klik view dan centang pada value label. Maka akan muncul pelabelan dari masing-masing variabel. Uji prasyarat yang pertama yaitu uji normalitas data. Nah, untuk normalitas klik analyze, klik general linear, model univariate, gaji masuk ke dependent variable, jenis kelamin masuk ke fixed factor, dan masa kerja masuk ke dalam random. Klik save, centang pada standardized, klik continue, lalu OK. Akan muncul nilai ZRE1. Nah, di situ nanti akan digunakan untuk mencari normalitas data. Untuk mencari normalitas data, klik analyze, klik descriptive station, explore. Masukkan standardized residual pada dependent list, klik plots, centang pada normality plots with test, continue, klik OK. Nah, setelah itu akan muncul output mengenai tes normality data. Nah, data dikatakan normal jika memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikan 0,698 pada uji Shapiro-Wilk. Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Uji selanjutnya yaitu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini untuk mengukur seberapa sama antara variasi variabel tersebut. Yang pertama, klik analyze, klik general linear model univariate, klik save, hilangkan centang pada standardized.
Setelah itu klik continue. Lalu klik plots. Masukkan jenis kelamin pada horizontal axis dan masa kerja pada spread lines. Klik add, lalu continue. Setelah itu klik option. Masukkan jenis kelamin, masa kerja, dan satu lagi dalam display means for centang descriptive statistic homogeneity test. Klik OK. Lalu post hoc, masukkan jenis kelamin pada post hoc test for centang 2K. Lalu klik continue. Klik OK. Lalu didapatkan hasil output yang telah dikeluarkan dari input tadi. Di sini kita ambil pada bagian test of equality of error variance. Nah, di sini didapatkan signifikan sebesar 0,335, artinya nilai signifikan di sini lebih besar dari 0,05. Dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki sifat homogen. Untuk uji ANOVA 2 arah dapat dilihat pada output test of between subject effect. Nah, di sini terdapat nilai signifikan F hitung, degree of freedom, dan type 3 sum of squares. Nah, di sini dapat disimpulkan berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai signifikan jenis kelamin sebesar 0,745 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 0,139 lebih kecil dari 4,091, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada tingkat gaji jika ditinjau dari data jenis kelamin. Nah, sedangkan nilai signifikan pada masa kerja diperoleh sebesar 0,038 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 25,383 lebih besar dari 3,238, maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat gaji jika ditinjau dari data masa kerja dan nilai signifikan pada jenis kelamin dan masa kerja sebesar 0,282 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 1,308 lebih kecil dari 2,456, maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa data jenis kelamin dan masa kerja tidak terdapat perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja di perusahaan XYZ.